Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai apa-apa saja yang menjadi potensi bahaya di bidang konstruksi dan perhotelan yang perlu diperhatikan dalam aspek K3. Nah, ada terbagi atas dua outline pembahasan pada kali ini. Yang pertama yaitu bidang konstruksi yang meliputi sarana bangunan hingga unsafe condition. Terus ada pembahasan kedua yaitu perhotelan yang potensi bahaya dari masing-masing departemen. Nah, yang pertama ini yaitu mengenai konstruksi. Nah, untuk ketiga konstruksi ini sudah ada dasar hukumnya yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, kemudian ada Permenaker Nomor 1 garing Men garing 1980 yang berisi tentang ketiga konstruksi bangunan terdiri dari kewajiban administrasinya, teknis K3-nya, dan kewajiban teknis K3 bagi pelaksana atau kontraktor. Kemudian yang terakhir ada juga dasar hukum pada surat keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum. Pada nomor keputusan 174 garing Men garing 1986 dan nomor 104 garing KPTS garing 1986 yang berisi ada pengawasan fungsional dari Depnakertrans, terus kewajiban setiap pengurus atau pemimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dan pedoman pelaksanaan tentang K3 di tempat pelaksanaan konstruksi. Nah, selanjutnya ada poin pertama yaitu sarana bangunan. Nah, sarana bangunan yang dimaksud pada kali ini yaitu segala alat atau mesin serta instalasi yang mendukung terjadinya konstruksi mulai dari perencanaan, pengadaan, pemeliharaan hingga perbaikan. Nah, jadi ada beberapa sarana yang terdapat di konstruksi seperti ada peranca. Nah, peranca ini yang merupakan pijakan untuk para pekerja yang akan membangun atau melakukan pembangunan dalam konstruksi itu. Nah, contohnya itu seperti ada peranca andang. Jadi peranca ini ada yang tradisional dan ada yang modern. Yang tradisional itu terbuat dari kayu atau bambu dan yang modernnya sekarang sudah terbuat dari besi. Nah, kemudian kedua yaitu ada platform atau pelataran tempat bekerja. Jadi di peranca ini harus ada alas sebagai tempat pijakan kaki untuk para pekerja bisa berdiri dengan aman. Kemudian jadi platform ini sebaiknya dipasang dengan jarak tepi luar 60 cm dari sisi dinding bangunan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada balustrade. Nah, balustrade ini merupakan pijakan untuk pegangan tangan ketika bangunan konstruksi yang dibangun masih belum memiliki batas tertutup dengan luar ruangan. Kemudian ada gang rem sebagai jalur pengangkut bahan dan ada tiang panca. Tiang panca ini juga ada yang dari kayu, baja, beton. Fungsi dari tiang panca yang ini sendiri yaitu sebagai fondasi untuk pembangunan konstruksi. Pemilihan tiang panca juga ini harus dengan mempertimbangkan lokasinya
lokasi bangunan, terus tipe bangunannya, keadaan tanah, dan ketahanan dari tiang pancang tersebut. Tiang pancang ini ada tiang pancang kayu, seperti contohnya yang biasa digunakan pada rumah-rumah nelayan atau rumah panggung, rumah adat dari Kalimantan dan Sumatera. Kemudian ada tiang pancang baja. Nah, ini yang biasa juga disebut dengan tiang pancang pipa. Kemudian yang terakhir ada tiang pancang beton yang ada dua cara untuk membuat tiang pancang ini. Ada yang dicor secara langsung di dalam rangka di tempat konstruksi, ada juga yang sudah dibuat dari pabrik tertentu. Nah, selanjutnya ada lift barang. Tentu lift barang ini digunakan untuk mengangkut barang uh, dengan alur atas ke bawah, bawah ke atas. Begitupun dengan lift orang, hanya tetap beda fungsi. Kalau lift barang yaitu hanya untuk mengangkut barang, sedangkan lift orang berat yang bisa ditampung yaitu sesuai dengan berapa jumlah berat badan yang bisa atau secara aman untuk digunakan. Selanjutnya ada instalasi listrik, kemudian penyalur petir dan ventilasi di setiap konstruksi itu harus disediakan. Kemudian ada alat berat seperti ekskavator yang merupakan mesin pengeruk. Terus ada kren ini merupakan pesawat untuk memindahkan atau mengangkat material yang ada, dan kren ini memiliki kemampuan angkat yang sangat besar dan dapat berputar 360 derajat. Nah, selanjutnya ada motor grader. Motor grader ini berfungsi untuk meratakan tanah, terus dapat juga memotong untuk mendapatkan bentuk tanah dan mengeruk serta memotong untuk membuat saluran. Selanjutnya ada kompaktor. Nah, kompaktor ini alat yang digunakan untuk memadatkan tanah. Contohnya seperti soil compactor yang biasa kita lihat dalam pemadat aspal. Kalau jalanan sedang diaspal. Terus ada dozer atau loader. Ini merupakan alat untuk membuat timbunan material. Nah, ada dua jenis tipe dozer. Yang pertama itu ada roda kelabang, dan yang kedua itu ada bulldozer yang menggunakan roda karet. Dan yang terakhir ada truk yang paling selalu kita lihat secara setiap hari, yaitu truk sebagai alat pengangkut transportasi yang dapat mengangkut seluruh material seperti tanah, pasir, batu, hingga kontainer. Nah, selanjutnya yaitu ada penggalian. Nah, penggalian ini yang merupakan berhubungan dengan tanah, mulai dari penanganannya, terus pembuangannya, penumpukan tanahnya. Selain tanah juga yang bisa digali yaitu batu ataupun pasir dan bahan lainnya. Nah, penggalian ini bisa meliputi barang seperti unsur kimia, mineral, dan segala macam batuan yang merupakan endapan alam, tapi tidak termasuk untuk logam batu bara, minyak, dan gas bumi. Nah, bahan galian ini biasanya digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong sektor industri maupun konstruksi. Nah, hasil penggalian ini biasanya berbentuk seperti batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu marmer, pasir silika, pasir kuarsa, kaolin, tanah liat, dan lain-lain. Tentu bahaya dari penggalian ini ada banyak, seperti pekerjanya bisa tertimbun longsor, terus
apabila semakin di bawah tanah itu oksigen semakin berkurang dan tekanannya sangat tinggi sehingga sesak nafas itu mungkin terjadi dan bisa jadi pekerja juga terperangkap dalam galian. Selanjutnya ini ada gambar sarana bangunan seperti tadi ada meter grader, compactor, atau dozer, kemudian ini ada tiang panjang, ini tiang panjang, dan ini ada peranca, dan ini adalah untuk pengaman batas di luar balustrade. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai pembetonan. Nah, untuk pembetonan ini yaitu pekerjaan pengecoran yang dimana pekerjaannya ini penuangan beton dalam suatu cetakan yang terdiri atas elemen struktur seperti besi yang sudah dibentuk, entah itu bentuk bulat atau bentuk kotak. Nah, ini tentunya juga sangat sering kita jumpai dalam konstruksi dan bahayanya sangat banyak seperti apabila pekerjanya ini terkena beton basah, debu, dan sebagainya tentu bisa mengalami cedera seperti cedera pada mata atau iritasi pada kulit dan lain-lain. Dan juga dalam pengerjaan untuk membentuk kerangka cetakannya ini bisa saja pekerja mengalami tangan terjepit material atau tangan tertusuk kawat dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada pembongkaran. Pembongkaran ini merupakan salah satu metode dalam pembangunan konstruksi yang sangat berbahaya juga. Nah, karena mesti diperhatikan sebelum pekerjaan dimulai itu harus dilakukan penyelidikan terhadap beberapa aspek, mulai dari daya dukung tanahnya, terus risiko terhadap penduduk sekitar, terus apakah ada zat radioaktif atau zat kimia bahaya lainnya ketika pembongkaran dimulai akan menjadi penyebaran zat tersebut. Selain itu, ketika melakukan pembongkaran perlunya pemasangan pagar sebagai batas antara wilayah yang bisa diakses oleh umum dan tidak. Jadi tentu dalam pembongkaran ini perlu pengawasan agar saat melakukan pembongkaran tidak banyak orang atau pekerja yang berlalu lalang di area pembongkaran. Kemudian ada plumbing. Nah, plumbing ini dipergunakan untuk menyediakan air bersih dan membuang air yang kotor serta air buangan ke tempat yang telah ditentukan agar tidak mencemari bagian yang sedang terjadi pembangunan konstruksi. Nah, ini tentu memiliki bahaya seperti paparan zat yang berbahaya dari pembuangan kah atau zat kimia lainnya yang dibuang melalui saluran air. Nah, ini sangat berbahaya untuk para pekerja maupun para masyarakat umum atau benda-benda sekitar yang dilewati atau menjadi tempat pembuangan dari saluran air. Kemudian bahaya lainnya juga pekerja ini bisa terkena sengatan listrik akibat bekerja dengan pipa logam. Nah, selanjutnya itu ada APD. Nah, ini APD yang perlu digunakan mulai dari kepala, yaitu pelindung kepala, helm, terus ada kacamata, pelindung mata untuk terhindar dari debu, cahaya yang berlebihan, kemudian ada masker,
yang melindungi mulut dan hidung. Terus ada vest. Nah, vest ini adalah pakaian pelindung. Terus ada gloves, sarung tangan, dan ada celana panjang dan shoes atau sepatu safety. Nah, biasanya juga pada pekerjaan konstruksi, pekerja yang bekerja dalam ketinggian itu menggunakan safety belt seperti pada gambar, agar dapat ketika tidak sengaja mengalami jatuh, uh, dia tidak langsung terpental, melainkan dapat ditarik atau tertolong dari sumber ikat dari safety belt-nya itu. Kemudian ada safety sign. Nah, safety sign ini tentu harus dalam pekerjaan konstruksi, karena ya seperti yang sudah dijelaskan juga kemarin dalam kelas, di pekerjaan konstruksi ini ada banyak pekerja yang kontrak. Artinya mereka hanya bekerja dalam waktu tertentu dan banyak dari mereka yang tidak terdaftar sebagai atau tidak tertanggungjawab oleh pihak konstruksi. Jadi banyak dari mereka yang dasarnya bukan pada pekerja teknika atau pekerja dari K3. Jadi mereka biasa kurang mengetahui apa-apa bahaya yang ada pada konstruksi, sehingga ada safety sign yang berguna untuk menandakan apa-apa bahaya atau larangan yang ada dalam konstruksi. Seperti yang kita lihat, ada peringatan bahaya atau ada APD, peringatan untuk menggunakan APD pada area tertentu, dan ada radiasi, racun, dan bahaya biologis. Terus ada tekanan tinggi listrik, dan korosif, dan lain-lain. Jadi jadi untuk material safety sign ini ada yang sudah ditetapkan oleh OSHA, yaitu yang pertama, penempatan safety sign ini di dalam atau di luar ruangan. Jadi penempatan safety sign ini tidak terbatas, harus ada di dalam atau di luar ruangan. Kemudian bahannya ini harus tahan air, tahan pudar, dan tahan terhadap gores, sehingga tidak cepat rusak. Kemudian ada daya rekat yang tinggi, temperatur suhu di area kerja, terus kondisi pencahayaan terhadap safety sign-nya itu cukup, sehingga safety sign-nya kentara, terus ada pencahayaan darurat, kemudian safety sign juga mengenai kontaminasi bahan kimia di area kerja. Nah, kemudian ada jalur lalu lintas proyek. Nah, jadi jalur lalu lintas proyek ini harus dibuatkan dalam konstruksi agar dapat membedakan di mana wilayah yang aman untuk pekerja berlalu lalang keluar masuk dalam konstruksi yang tidak langsung berhadapan dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Jadi perhatian khusus ini harus diberikan terhadap pengaturan lalu lintas pada saat cuaca buruk, misalnya seperti hujan, badai, angin ribut, dan lain-lain. Kemudian pada saat lalu lintas padat, dan pada saat pelaksanaan pekerjaan yang mudah rusak seperti pengaspalan dan pengecoran beton semen. Nah, ini tentu harus dibedakan jalur lalu lintasnya dan bagian pekerjaan yang tidak bisa dilalui.
Nah, ada beberapa jalur lalu lintas atau rambu-rambunya seperti rambu panah berkedip, kemudian ada rambu suar berkedip, terus ada rambu suara berkedip ini yang portable. Terus ini ada rambu tetap informasi pengalihan pengaturan lalu lintas. Nah, rambu penghalang lalu lintas seperti dalam jenis plastik, rambu penghalang lalu lintas dalam jenis beton, terus rambu peringatan, rambu petunjuk, dan peralatan bantu lainnya. Nah, ini dua poin terakhir dalam materi konstruksi, yaitu unsafe action dan unsafe condition. Unsafe action ini merupakan perilaku yang tidak aman dari si pekerja. Nah, contohnya seperti tidak menempatkan peralatan dengan sesuai ke tempatnya, sehingga alat atau mesin yang digunakan tadi itu berisiko menyebabkan pekerja jatuh, terpeleset entah karena kabelnya kah atau langsung dari alatnya, terus bekerja juga dengan sambil merokok yang dapat mengganggu fokus atau konsentrasi dari pekerja. Belum lagi apabila ia merokok pada pekerjaan yang rawan dengan api. Terus bekerja dengan cepat dan terburu-buru. Jadi pekerjaan harus diselesaikan sebagaimana mestinya dengan kondisi yang tidak terburu-buru dan menggunakan waktu yang cukup. Kemudian ada mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan skill dan keterampilan. Jadi seharusnya di awal penerimaan pegawai atau pekerja itu sudah ada analisis untuk para pekerja untuk mengetahui skillnya sehingga ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan skillnya. Tetapi ketika mereka sudah ada tempatnya dan melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya, entah karena ingin merasa memamerkan pengetahuan keterampilannya kah, tetapi ternyata tidak ditahu saat mengerjakan pekerjaan orang lain atau skill orang lain, dia bisa mengalami kecelakaan. Selanjutnya ada unsafe condition atau kondisi yang tidak aman. Jadi unsafe condition maksudnya ini berada pada di lingkungan kerja. Kalau tadi unsafe action berasal dari pekerjanya. Nah, ini unsafe condition seperti bahaya ketika ternyata ada mesin atau alat yang kabelnya terkelupas, terbuka, sudah tidak ada karet pembungkus kabelnya. Terus yang bisa menyebabkan pekerja terkena sengatan listrik atau bisa memicu terjadinya kebakaran. Terus ada kondisi kabel power yang tergenang air, kemudian ada kondisi di area pengecekan barang yang gelap atau minim cahaya, apalagi yang di dalam ruangan, itu tentu harus disediakan cahaya yang cukup. Kemudian ada kondisi lantai yang licin, misalnya dipenuhi oli yang tumpah. Nah, ini adalah sebagian contoh dari kondisi yang tidak aman. Baik, berakhirnya penjelasan mengenai unsafe action dan unsafe condition. Inilah beberapa tindakan tidak aman dan beberapa sarana serta hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam konstruksi sehingga kita sebagai K3 harus menganalisis risikonya dan melakukan pengendalian terhadap setiap potensi bahaya yang bisa terjadi dalam konstruksi. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhotelan di part selanjutnya.